فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار أعاذنا الله وإياكم من البلاء والوباء. معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat maghrib Masjid An-Nur, barakallahu fikum jami'an. Mengawali kajian kita pada malam hari ini sebagaimana apa yang kita telah ketahui bersama dan juga tadi telah disampaikan maklumat dari takmir atau ketua yayasan Masjid An-Nur berkaitan tentang pemberlakuan PPKM darurat, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, yang dimana itu adalah ditetapkan dari pusat, pemerintah pusat, untuk direalisasikan di tempat masing-masing. Dan terkhusus kita untuk di Bali, ya alhamdulillah kondisinya berbeda dengan semisal Jakarta, kemudian Solo Raya, Jawa Tengah secara umum, Jogja. Di sana qadarullah ma syafa'al, peningkatan penyebaran COVID-19 luar biasa. Masya Allah. Ini juga di antara teman-teman saya sendiri, para dai, para ustadz di ma'at-ma'at terutama di Solo. Bahkan ini satu keluarga berjumlah 11 qadarullah juga terpapar COVID-19. Antum mau percaya atau tidak percaya, tapi itu adalah realita. Di antara teman kita pula juga pengasuh di Ma'had Al-Madinah Solo juga terpapar. Artinya apa? Ya, inilah kondisi yang sama-sama kita ketahui. Sehingga pemerintah memberikan sebuah kebijakan dengan PPKM darurat, hendaklah kita sikapi dengan husnudzon, bersangka baik. Jadi terlepas dan mungkin adanya aturan-aturan yang mungkin tidak dianggap kurang adil dan semisalnya,
maka itu jangan kita pikir dan kita berbicara, berkomentar, berstatement dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Pada intinya ini adalah sebuah kebaikan, dan untuk betul-betul menekan angka terutama penyebaran COVID-19 ini. Memang awalnya untuk di Bali karena permasalahan perekonomian yang begitu terpuruk, tadinya tidak itu dilaksanakan, tapi kemudian beberapa pertimbangan, nah maka tetap untuk dilaksanakan, walaupun kita ketahui alhamdulillah untuk 9 kabupaten walaupun memang dalam posisi zona orange dan usahanya untuk ditekan dalam arti tidak berubah meningkat, sehingga dengan tetap dilaksanakan PPKM ini tetap ada pembatasan, dan sekali lagi maka ini kita terima dengan husnudzon, dan semoga kita pun lakukannya, kita pun amalkan aturan itu karena Allah Tabaraka Ta'ala, maka insyaallah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka Ta'ala, dan itu harus diyakini. Dan ada pun tadi untuk masing-masing masjid memang ada beberapa kebijakan pula, semua juga tergantung kondisi di tempat masing-masing. Kalau memang itu teranggap banyak yang terpapar, ya mau tidak boleh. Adapun alhamdulillah di tempat kita Masjid An-Nur masih, akan tapi untuk supaya juga tidak terlalu ya begitu loss begitu ya, sehingga ada beberapa kegiatan yang memang melibatkan ya minimal banyak orang, sehingga untuk dikurangi untuk sementara di masa-masa PPKM darurat ini. Taib, dan kita pula berhusnudzon kepada takmir dan pengurus Yayasan Masjid An-Nur. Karena apa? Juga saya sendiri mendapatkan informasi dari tadi sholat zuhur di IKMS, kita juga ada jadwal di sana. Kebetulan saya dideketin sama pengurus, Ustadz saya baru saja dipanggil oleh desa, yang pada intinya kita untuk sementara kita dinonaktifkan kegiatan kita di masjid. Tapi alhamdulillah karena kita kondisinya memang zona orange, maka kita untuk minta izin di Satgas Covid Denpasar begitu. Ya saya doakan semoga Allah mudahkan, sehingga terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rutinitas, sholat wajib berjamaah bagi yang sehat, demikian pula sholat Jum'ah masih bisa tetap dilaksanakan. Nah, jadi seperti itu kita terima dengan penuh ketulusan, dan kita berharap pahala dari Allah Taala, dan doa kita semoga Allah segera untuk mengangkat wabah terutama COVID Corona ini. Walaupun memang ada informasi virus-virus yang lain, semoga Allah pula angkat virus-virus atau wabah yang ada. Barakallahu fikum. Masya Allah, bahwa pada malam hari ini kita sudah pada di penghujung bulan Dzulqa'dah, dan kita insyaallah berada pada tanggal 26, insyaallah berada pada tanggal 26 malam 26. Jadi dengan hitungan jari kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jangan sia-siakan, sehingga tentang 10 hari awal bulan Dzulhijjah diawali tanggal 1 ya, kemudian diakhiri kegiatan tanggal 10 disebut dengan Idul Adha, maka itu adalah hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia, sehingga amalan-amalan soleh yang kita lakukan menjadi amalan soleh yang paling dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana pernyataan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamil amali salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-ayyamul al-ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Rasulullah SAW, tidak ada amal soleh yang apabila dikerjakan dilakukan pada hari-hari yang lebih dicintai Allah melebihi dari hari-hari ini. Artinya apa?
ketika kita melakukan amalan-amalan soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah menjadi amal yang paling afdal, amal yang paling dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara kita menginginkan kecintaan terutama dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu tidak kita dapatkan kecuali kita kita ittiba'u sunnatin Nabi, ittiba'ul Islam, ittiba'u syariatul Islam. Sebagaimana Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhir ayat. Katakan ya Muhammad, jika kalian mengatakan cinta kepada Allah, maka ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ini dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah telah dikhabarkan oleh kita semua bagaimana kita menggapai dan meraih amalan-amalan saleh apabila kita lakukan menjadi amal yang paling dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasul menyatakan tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian dia tidak kembali dengan apapun. Ini maknanya apa? Jihad di jalan Allah merupakan juga amalan-amalan yang mulia di sisi Allah. Terlebih apabila di sana adanya sebuah pengorbanan jiwa dan raga. Akan tetapi perlu difahami tentang permasalahan jihad ini, jihad syar'i, maka ada kaidah-kaidah dan rambu-rambu yang disebutkan di dalam syariat. Ingat, ini perlu difahami. Kemudian kalau kita buka dalam kitab yang kita biasa baca, kita kenal, kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala, merupakan kitab yang masyhur. Di dalamnya banyak bab pembahasan tentang adab, tentang akhlak di dalam kitab itu. Maka juga beliau memberikan 10 bab tentang keutamaan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, di mana di sana bahkan di samping amalan-amalan saleh itu termasuk sunnahnya untuk berpuasa. Jadi disunahkan puasa apabila antum mampu dari tanggal 1 diakhiri tanggal 9. Jika tidak mampu, maka artinya apa? Kita tekankan pada disebut dengan Shaum Yaum Arafah. Shaum Yaumi Arafah, puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan itu ditekankan, ya, bagi seorang muslim berpuasa pada hari itu, kecuali bagi mereka orang yang lagi haji, karena ketika itu mereka wukuf di Arafah dan hukum mereka berpuasa makruh, bukan haram. Jadi kalau dia puasa dibenci, tidak disunnahkan. Tapi puasa Yaum Arafah maka itu disunnahkan bagi yang tidak haji. Dan perlu dipahami bahwa puasa Yaum Arafah bukan karena ilatnya itu sebab wukufnya, bukan. Karena memang itu disebut hari Arafah. Bisa jadi, dan para ulama membahas tentang itu. Karena apa? Perbedaan munculnya hilal. Ya, tapi karena memang wukuf di Arafah mesti di mana? Di Arafah. Yang ngikuti yang di sana, tak mungkin ngikuti di negeri yang lain. Karena dia haji lagi di sana dan haji di Haramin Asy-Syarifin, ya, di Saudi Arabia. Jadi seperti itu. Bisa jadi misal penetapan Hijriah itu beda, mungkin di Malaysia, mungkin di Indonesia, dengan Saudi ternyata beda, maka tetap tidak mengapa ketika itu ada perbedaan. Sebagaimana Id antara Saudi dengan Indonesia itu biasa, sering beda, karena memang keberadaannya berbeda ketika mereka ru'yatul hilal. Keutamaan khusus untuk Yaum Arafah. Adapun kalau kita puasa tanggal 1 sampai 9, kita bedakan Yaum Arafah, maka tetap menjadi amal soleh yang paling dicintai Allah. Ya, adapun kalau puasa Arafah, Nabi pernah ditanya tentang keutamaan, tentang faidah puasa Yaum Arafah. Su'ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam
an saumi yaumi Arafah. Wa qala Nabi sallallahu yukaffiru sanah al-madhiyah wal baqiyah. Hadis ini rawahu Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi ditanya, apa sih keutamaan puasa yaum Arafah? Maka Nabi ketika ditanya menjawab, bisa menghapus dosa-dosa kalian tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Masya Allah. Tentu perlu difahami dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali apa? Dengan taubat. Tidak bisa dengan amalan soleh, tidak bisa dengan sholat kita 5 waktu, tidak bisa dengan haji umrah kita, tidak bisa dengan membayar kita zakat, tidak bisa kecuali dengan apa? Taubatan nasuha. Jadi yang dimaksud di sini dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil kita berapa kira jumlahnya? Wallahu a'lam, terlalu banyak. Sehingga para ulama tidak nulis kitab dosa-dosa kecil, nggak ada. Yang ditulis tentang apa? Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dosa-dosa besar jelas itu memiliki konsekuensi yang berat, butuhnya taubatan nasuha. Adapun dosa-dosa kecil kita tanpa sadar, kita tidak ada unsur sengaja, maka oleh sebab itu dengan wudhu kita, dengan apa? Tetesan-tetesan air wudhu kita, ya, maka itu sebagai penghapus. Salah satunya ibadah puasa sunnah. Kemudian perlu difahami pula keutamaan tadi pula adalah apa? Tentang jangan lupa udhiyah, berkurban. Ya, maka ini adalah amalan yang paling disebut hari-hari yang agung. Ya, karena Yaumun Nahar, hari-hari dikala kita berkurban, disebut nahar karena berhubungan dengan apa? Tempat yang disembelih. Ya, disebut dengan Idul Adha. Idul Adha, adha asal kalimat udhiyah, ya, adhahi, sesuatu yang disembelih dari bahimatul an'am di hari raya kurban dan dilaksanakan sehabis sholat Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Maka ketika berkorban nggak boleh seseorang itu dia berkorban, ya, karena kemudian apa? Tujuan selain Allah. Ya, tujuan apa? Selain Allah. Mungkin hanya semata ingin dipuji sama tetangga, andai taulan dan yang lainnya. Maka ini tidak benar. Sehingga Allah katakan fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian untuk Rabbmu wanhar, dan sembelihlah. Artinya apa? Ibadah dengan harta yang paling utama adalah berkorban, dan kita lakukan setelah sholat Idul Adha. Maka kemudian kita diingatkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda begini, man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Maka barang siapa yang diberikan keluasan harta oleh Allah, maka sebenarnya terjadi perdebatan, ada khilaf. Hukumnya kurban udhiyah ini sebenarnya wajib atau sunnah muakkadah. Ada di antara para ulama, para imam yang menghukumi wajib, karena dengan dalil-dalil yang memang itu perintah, seperti ayat tadi. Akan tetapi jumhur maka diarahkan kepada sunnah muakkadah, dan sunnah muakkadah itu posisi kedudukannya di bawah wajib. Sesuatu yang ditekankan bahkan tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Itu sunnah muakkadah. Maka barang siapa yang diberikan keluasan harta oleh Allah tapi tidak berkurban, kata Nabi apa? Fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Artinya apa? Antum punya keluasan harta tidak berkorban, seakan-akan antum salat Idul Adha, maka itu ma fi faidah. Seakan-akan nggak ada faidah di dalam salat itu. Tidak ada gunanya antum salat. Seakan-akan begitu yang dimaksudkan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Masya Allah ada kisah-kisah ibu yang mungkin kondisinya kurang, tapi dia niat nabung karena pinginnya setiap tahun dia berkorban. Nah, jadi seperti itu. Taib. Dan kemudian untuk saya ingatkan kembali sebuah riwayat, jikalau sudah memasuki apa? 10 hari pertama, ya, ada riwayat yang disebutkan idza dakhala al-ashru al-awwal min Dzil Hijjah wa idza arada ahadukum an yuthya fala yaqraban fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila sudah masuk 10 hari awal di bulan Dzul Hijjah, apabila salah seorang kalian sudah ada niat untuk berkorban, jangan sekali-kali mengambil rambutnya. Artinya kita nggak boleh lagi, ya. Artinya apa? Nguris kumis, kemudian apa? Motong rambut-rambut yang lain, ya. Jadi seperti itu, nggak boleh. Mengambil kulit, mengambil kukunya, potong kuku juga nggak boleh sampai dia selesaikan sembelihan dia. Bahkan yang lebih spesifik hadis rawahu Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi wan Nasa'i. Rasul mengatakan, "Man kana lahu dhibhun, ya, yadhbahu fa idza ahalla hilalu Dzil Hijjah fala ya'khudanna min sya'ri wala min adfari syai'an hatta yudhhiya." Barang siapa yang dia punya sembelihan kurban dan sudah masuk hilal Dzil Hijjah, masuk berarti kira berapa hari lagi? Kurang lebih 5 hari lagi. Sekarang ya silakan. Jadi kira kalau sudah tahu nanti ya perubahan. Kita kira-kira kalau kita nggak mampu, nggak dapat khabar, melihat kan ada tanggal-tanggal hijriah, ya sudah bismillah. Itu salah satu informasi yang kita dapatkan. Ya. Kalaupun andai kata tidak tepat, ya sudah tunggu pengumuman dari pemerintah, kan begitu. Jadi kita sudah saya cukur dulu, saya potong kuku dulu, kan begitu. Karena apa? Kalau sudah masuk 10 hari atau masuk hilal tanggal pertama Dzul Hijjah, fala ya'khudanna min sya'rih. Jangan sekali-kali apa? Mengambil rambutnya. Ingat, sya'ri, hak dhamir katakan di situ bukan kepada hewan. Ini kadang ada dai ustadz memahami kepada hewan. Aneh nih. Kembali dari awal lafaz. Nah, ini yang perlu dipertanyakan ini. Tentang pemahaman dia tentang bahasa Arabnya. Kalimat dari awal man kana lah. Man itu siapa? Lahu kepada man kembalinya. Dzibhun berarti yang punya 9 siapa? Man, orang siapapun. Lah kok kemudian jangan memedikit pun sya'rihi kok diartikan korbannya? Ini apa ini? Tidak pas kan ya? Nah, kembali kepada yang nyembelih. Jadi misal dalam satu rumah ada bapak, masih ada ibu, ada anak, mungkin sudah rumah tangga tapi masih di rumah, boleh pun tidak patungan untuk beli 1 kambing? Boleh jawabannya, karena memang untuk satu rumah maka dia korban 1 korban. Tapi kalau dia korban niat hanya khusus orang tua sudah meninggal, tidak ada contoh dalam sunnah. Tapi kalau dikaitkan, monggo silakan. Jadi kita minta doa, kita minta pahala kepada Allah. Ya Allah, aku berkorban, semoga Engkau berikan pahala kedua orang tua setelah wafat. Insya Allah. Kenapa? Anak termasuk usahanya. Jadi nggak ada kekhususan. Korban sudah yang meninggal, tidak ada syai'at. Buktinya apa? Rasul nggak pernah kok korban niat untuk Khadijah yang sudah meninggal lebih awal. Tak ada. Seandainya itu kebaikan pasti ada contoh. Ya, jangan kalau kemudian kita ingatkan begitu. Nah, ini memang dasar pahaman Wahabi. Waduh, ini sudah lain lagi nih urusannya. Syariat nggak bisa begitu. Nggak boleh karena nggak suka, nggak boleh karena mungkin lagi viral atau mungkin lagi booming apa begitu. Akhirnya hukum dikaitkan begitu. Nggak suka sama Muhammadiyah, Nggak suka sama NU, wah ini agama NU. La haula wala quwwata illa billah. Agama ya Islam, nggak ada agama NU, Muhammadiyah, Wahabi nggak ada. Bisa dipahami?
Jadi begitu. Kalau itu kebaikan sungguh sudah dikatakan para salaf, ya, artinya apa? Lau kana khaira lasabaquna ilaih. Seandainya itu sunnah kebaikan, pasti mereka akan mendahului kita. Sahabat pasti beri contoh, nggak mungkin tidak. Ingat, ini perlu difahami. Tayyib. Jadi seperti itu ya. Jadi kita nggak apa-apa patungan, anak sama bapak nggak apa-apa, suami istri patungan nggak apa-apa. Nah, adapun ketika berikutnya siapa yang hari ini niat korban, misalkan fulus yang atau uang yang banyak suami, udah niatnya suami, berarti yang terkena suaminya. Tapi kalau sudah patungannya sudah artinya sama-sama, ya sudah terpaksa kena semua. Jadi pada intinya yang berlaku jangan mengambil rambut, kuku, kulit sampai dia menyembelih, maka ini berlaku yang memang dia niat kurban ketika itu. Walaupun pahala kurban satu kambing untuk satu keluarga yang selama satu rumpun. Kalau udah bisa, ya beda. Gitu ya. Nah, misalkan satu rumah kakaknya beda, yang ada bapak itu anak administrasi saja, tapi masih dalam satu rumah. Nah, kecuali kalau sudah beda, berarti sudah beda. Nah, jadi ini barakallahu fikum, mengingatkan kembali bagi yang masya Allah diberikan kesehatan, diberikan kelapangan harta, dan kita mohon kepada Allah Tabaraka Ta'ala di tengah-tengah kondisi pandemi, insya Allah Ta'ala kita tetap insya Allah dimudahkan Allah untuk bisa berkorban, dan kita bisa melakukan amalan-amalan soleh, dan bahkan kita kumpulkan amalan-amalan soleh, apakah puasa, kemudian baik dengan tetangga, berbagi kebaikan dengan tetangga, nah, kemudian apa? Kita juga birrul walidain, ya, dan kemudian dengan amal-amal soleh yang lainnya. Naam. Mengingatkan kembali tentang beberapa hal tentang terkait hukum-hukum kurban. Salah satu, apabila misalkan pemimpin ulil amri memberikan bantuan, menghadiahkan hewan kurban siapapun. Kalau misal contoh di Bali, jelas kita tahu gubernur, ya, bukan muslim. Ketika dia memberikan, maka tidak mengapa dalam posisi seperti itu. Jadi korban aja, ya, gak ada masalah ya. Atau mungkin kita punya teman yang dia tidak Islam, tiba-tiba karena memang baik, dia mungkin membeli kambing atau pesan sama kita, ya tidak mengapa. Kemudian kita ketahui bahwa 10 hari awal atau pertama di bulan Dzulhijjah, maka hari-hari yang mulia, hari yang agung. Insyaallah taala bahwa orang-orang yang sudah meniatkan diri untuk berkorban, maka tidak boleh mencukur rambut, kulit, demikian pula memotong kuku. Insyaallah taala kalau tidak ada perubahan sebagaimana tarikh yang ada, bahwa kita terakhir bagi yang niat untuk kurban, untuk cukur, potong rambut, potong kuku, insya Allah itu jatuh hari Ahad yang ini akan datang ini. Jadi sebelum maghrib maka sudah selesai, karena insya Allah malam Senin itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, insya Allah. Ini saya mengingatkan kembali, dan disunnahkan bagi yang memiliki kesehatan, kemampuan untuk puasa sunnah mulai tanggal 1. Jika tidak mampu, maka beramal soleh yang lain, dan ditekankan untuk puasa Yaum Arafah tanggal 9-nya. Dan kemudian untuk berkorban, korban hukum jumhur ulama sunnah muakkadah. Apakah seorang muslim boleh berhutang untuk berkorban? Nah, pada intinya ya tentu yang disyariatkan berkorban itu orang punya kelebihan harta kan. Nah, dan Allah tidak akan pernah membebani ya kepada hambanya
sebuah taklif, sebuah beban hukum, beban syariat di luar kemampuannya. Maknanya, jika jangan engkau memudaratkan dirimu, jangan engkau memudaratkan orang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat jika dia mampu membayar hutang yang digunakan untuk menyembelih korban, maka itu baik. Sehingga intinya nggak apa-apa kalau memang dia mampu. Tapi itu tidak wajib. Nah, maka beliau lebih condong bahwa korban wajib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi seperti itu. Berhutang boleh jika memang dia ada kemampuan. Atau mungkin dia uang milik dia, tapi qadarullah ketika pas syariat kurban belum sampai, tapi ada di beri tempo, maka demikian tidak apa-apa. Apa yang sudah disiapkan tadi, justru itu apa? Sesuatu yang mulia, termasuk bentuk wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka termasuk ketakwaan hati. Apakah orang yang mempunyai hutang boleh berkorban? Dia punya hutang. Kalau tadi boleh ndak orang mau berkorban berhutang, kan gitu. Syarat maka boleh jika memang dia mampu. Ya. Sekarang orang yang sudah punya hutang, boleh ndak dia berkorban? Punya hutang pada dia. Maka ya Syekhul Islam menjawab, orang punya hutang boleh menyembelih korban jika memang tidak diminta untuk segera melunasi hutang orang yang memberi hutang kepada dia. Kalau tidak segera, misalkan masih bisa tempo, karena kita pengen berkorban ketika di Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13, ya kita punya hutang, punya tanggungan hutang, tapi masih bisa ditunda, boleh nanti, Masya Allah. Maka ini sesuatu yang baik. Baik, jadi itu. Ada pun jenis hewan kurban, maka jelas disebutkan di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan pada tiap-tiap umat kami jadikan mansak agar mereka mengingat Allah, ya, atas apa yang Allah telah kurniakan kepada mereka dari bahimatul an'am. Ingat, jenis hewan kurban yang dikurban itu bahimatul an'am, binatang ternak yang dalam hal ini disebutkan adalah unta, sapi, kambing, ya, atau dengan kata lain bahimatul an'am itu binatang ternak. Maka ada dalam Al-Quran surat Al-An'am. Ya, ingat bahwa bahimatul an'am unta, sapi, kambing. Bisa pula jika memang terutama di daerah-daerah memang mungkin sapi itu jarang, tapi mungkin lebih banyak namanya jenggus, kerbau, maka itu juga dibenarkan. Tapi selain itu tidak boleh. Ya, bebek nggak boleh. Ya, hajar kurban tapi pakai bebek, maka nggak betul itu. Ya, nah, ya, dan yang lainnya. Domba, ya, afdal. Domba namanya kibas, ya, atau do'n. Tidak sah kurban binatang persilangan antara kijang dan kambing juga nggak bisa. Tidak termasuk an'am. Dan ini pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Adapun umur do'n, ini diselah domba, kibas, kambing gembel, ya, ya kan? Ada pula disebut dengan jadza. Umurnya berapa? 1 tahun. 1 tahun itu minim, ya. Dan ini di kalangan ahli bahasa dan mayoritas ulama. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj juga begitu. Ingat, kalau domba 1 tahun,
Dan ada yang berpendapat namanya ma'iz. Ma'iz itu kambing selain domba. Kalau bahasa kita ya mungkin ada benggala, kacang, ya. Itu dibolehkan. Walaupun ada berpendapat adalah 2 tahun, tapi boleh. Ya. Kalau memang sulit sekali, maka ada di sana disebutkan namanya jaza. Inal jaza min ad-dha'n yufi mimma yufi min guthani min al-ma'az atau min al-ma'iz. Sesungguhnya jaza dari domba memenuhi apa yang dipenuhi oleh thani dari ma'iz. Ya. Adapun kalau onta, maka sempurna umur 5 tahun, masuk 6. Ya. Jadi seperti itu. Adapun sapi, maka di sini ada penyebutan ya 2 tahun, masuk tahun ketiga. Ya, dan ini ada berpendapat disamakan dengan yang selain dha'n atau jaza' tadi. Kurban udhiyah, maka sebenarnya ada kesamaan dengan nasikah atau aqiqah secara kriteria, secara umur. Ya, demikian pula dari jenis bolehkah jantan dan betina, maka jawabannya boleh. Jadi boleh ya. Jadi karena Nabi mengatakan sebagaimana Khurs anil ghulami syatan, padahal ini terkait dengan hadis nasikah. Bagi laki-laki 2 kibas. Wa anil jariyah syatun. Kalau wanita, anak perempuan, syatun. Syat, kalau bahasa orang Jawa namanya sate. Bukan dari syatun. Pinter bang orang-orang Madura ini. Sate, gitu ya. Aib. Jadi kalau bagi perempuan 1 ekor. La yadurrukum tukranan kunna am inathan. Maka tidak bahaya, tidak memudaratkan. Antum mau nasikah, mau akikah atau udhiyah, apakah itu jantan atau betina, maka itu tidak apa-apa. Ya. Maka disebutkan di sini, hadis ini mestinya akikah, akan tetapi udhiyah hukumnya diikutkan dengannya. Kenapa? Hampir sama antara udhiyah dengan akikah. Bentuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa tadi? Kurban. Adapun kalau akikah terkait dengan anak, adapun udhiyah karena apa? Idul Adha. Dan ini merupakan ijma'. Ya. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Sekarang yang paling afdal, ya. Kalau udhiyah apa? Kalau udhiyah kurban, yang paling afdal itu adalah kambing dari jenis domba. Baru setelah itu ma'iz, kambing kacang. Jadi kalau ada domba, lebih zen, lebih afdal. Baru setelah itu sapi, baru setelah itu unta. Kalau udhiyah, tetap yang paling bagus kambing, itu afdal. Ya. Kalau ada domba, tapi kalau di Bali sangat jarang, di Jawa. Baru selain itu, baru sapi, lalu unta, karena itu patungan. Ya, dan yang afdal berikutnya memang jantan. Semua jenis lebih utama dari betina. Karena tentu kenapa jantan itu lebih enak, dagingnya pun dibanding dengan betina lembab. Ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya Nabi menyembelih dengan kibas. Ya, 2 kibas. Tidak meninggalkan yang paling utama. Itu kalau Rasulullah SAW. Jika kita bisa nggak apa-apa. Ya, dan ini lebih utamanya sapi. Ya, yang disebutkan tadi. Ibil korban istilah pada haji wada dengan sapi. Kalau itu ketika apa? Hadyu. Kalau haji lebih utama unta,
karena haji tamattu atau qiran, ya, bahkan Nabi waktu itu menyembelih 63 unta untuk dirinya pada haji wada. Masya Allah. Ya, jadi unta, maka sapi, habis itu baru kambing. Kalau hadyu terkait haji tamattu atau haji qiran. Iya. Dan tentu gemuk dan semisalnya, wallahu a'lam.